Yuk teman-teman, karena udah jam 3 juga, kita mau mulai PD kita pada sore hari ini. Aduh, kaget di spotlight. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai PD kita pada hari ini, kita mau sama-sama bersatu dulu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore ya Bapa. Puji syukur Bapa, kami mau naikkan kehadirat-Mu yang maha tinggi, buat setiap berkat, kasih, dan karunia-Mu. Kalau pada pagi hari ini, kami semua masih boleh bangun Tuhan, kami masih boleh bertemu dengan setiap sanak keluarga kami. Kami boleh masih merasakan sukacita. Kami boleh masih diperkenankan untuk hidup di atas segala kecukupan kami. Itu semua bukan karena kami. Itu semua bukan karena orang-orang yang ada di sekitar kami. Tapi itu semua karena perkenanan-Mu saja Tuhan. Dan jikalau pada sore hari ini, kami boleh berkumpul di dalam Zoom meeting ini Tuhan, untuk sama-sama mengikuti persekutuan doa, kami pun percaya Tuhan, itu semua ada dalam rancangan-Mu yang indah bagi kami. Tuhan, kami menaikkan satu pujian ini Tuhan, sebagai wujud rasa syukur kami Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu. Meskipun apa yang kami keluarkan, apa yang kami nyanyikan Tuhan, itu tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau perbuat bagi kami, namun kami mau letakkan hati kami di sana, sebagai rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Kami mau naikkan setiap rasa syukur kami Tuhan. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Sebab sungguh Tuhan, Kau adalah Allah yang begitu baik Tuhan. Allah yang begitu mengerti setiap kami Tuhan. Setiap apapun yang kami butuhkan, Engkau yang sediakan dan Engkau yang cukupkan bagi kami Tuhan. Kami mau sama-sama Tuhan sekali lagi angkat pujian ini dari dalam hati kami Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau menyatakan setiap rasa syukur kami atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kau Bapa yang baik,
selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, mengasihi-Mu. Sekali lagi ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, mengasihi-Mu. Sungguh Kau Allah yang baik. Kau Bapa yang baik, mengasihi-Mu. Kau Allah yang teramat baik. Kau Bapa yang baik, mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu, buat setiap perkataan perkenanan-Mu, buat setiap cinta-Mu Tuhan. Oh Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Tidak ada satupun kata Tuhan yang bisa menggambarkan betapa baik yang Engkau dalam hidup kami. Betapa banyak Tuhan hal ajaib yang telah Engkau perbuat bagi kami Tuhan.
siapakah kami ini Tuhan, sehingga Tuhan kami sendiri yang datang menghampiri kami, yang selalu memeluk kami ketika kami jatuh, yang selalu membuka lebar kedua tangannya ketika kami kembali. Yesus, sungguh Tuhan, Kau Allah yang luar biasa bagi kami. Dan hanya dengan berterima kasih Tuhan, hanya dengan memuji dan menyembah-Mu Tuhan, yang bisa kami lakukan untuk membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu lebih tinggi lagi Tuhan. Biarlah segala puji-pujian, segala penyembahan yang kami akan naikkan setelah ini Tuhan, sungguh boleh menjadi suara terdalam dari hati kami. Yesus, ini kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau lebih tinggi lagi Tuhan. Yuk teman-teman yang belum nyalain kamera, coba yuk nyalain kamera dulu. Kayak gak asik nih, gelap-gelap gini kelihatannya. Banyak banget. Yuk nyalain kameranya yuk. Kita percaya dalam nama Tuhan kita pasti ada kuasa. Amin. Sebab Dialah Allah yang penuh kuasa. Dialah Allah yang begitu kuat. Dialah Allah kota benteng kita. Dialah tempat kita untuk berlindung. Amin. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yuk, aku belum lihat semuanya nyanyi nih dari yang ada di layar aku. Kita mau sama-sama nyanyi ya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sambil bertepuk tangan ya di atas kepala. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi, Engkau termulia, Kau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Beri
berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Kita sekarang mau tenangkan hati kita sekali lagi. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ini hati kami Tuhan yang siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan dari kami yang sempurna. Kami penuh dengan dosa Tuhan. Kami masih sering melakukan kesalahan hingga sampai saat ini Tuhan. Namun Engkau Allah yang tidak pernah pandang setiap masa lalu kami Tuhan. Engkau tidak pernah pandang setiap kekurangan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menerima kami ketika kami pulang kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau naikkan satu pujian ini Tuhan, satu penyembahan ini Tuhan. Kehadirat-Mu yang kudus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Engkaulah Allah yang layak terima segala pujian daripada kami Tuhan. Kami mau sama-sama Tuhan naikkan pujian ini dari awal sekali lagi Tuhan, dengan segenap hati kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau puji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Terima sembah kami, terima pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah kota benteng kami, tempat perlindungan kami. Bersama-Mu kami kuat, bersama-Mu kami aman Tuhan. Ini hati kami, ini pujian hati kami. Kami yang rindu menyembah-Mu, Jesus. Oh, ya ra 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 ya ra ra ra. Gimana nana maya Jesus. Shikara da 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 na 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 ya ma ya ra ba ya ra ya ra 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 kina na shikya ta 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 ya ra para pa 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 kira ya kina na na ya na ma ya bara ba 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 ya ra ya ra na na shikya ta 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 ya ra na na kina na na ya na shikya da 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 kira da mana ya ra ba ya ra ba ya ra ba ya ra ba ya ra na shikya ta 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 na 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 ya ra mana 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 pa 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 kira ya ra pa 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 ya ra shikya da 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 kina na 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 kita ta 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 ya ra na shikya da 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 kina na 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 ya shikya da 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 na kina na na shikya da 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 shikya da da
teman-teman, aku ajak saat ini untuk naikkan ref lagu ini sekali lagi. Dengan segenap hati, dengan setengah suara kita menyatakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami mau datang saat ini kepadamu Tuhan dengan segala keterbukaan dalam hati kami. Kami mau lepaskan Tuhan setiap kepenatan kami dalam beberapa waktu ini, dalam 2 minggu terakhir ini Tuhan, dalam seminggu terakhir, mungkin dalam hari ini Tuhan. Kami mau lepaskan setiap kepenatan kami saat ini Tuhan, untuk berada di dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk bersama-sama Tuhan dengan Engkau dalam bait-Mu yang kudus. Sebab Tuhan, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Sungguh indah Tuhan bersama-Mu. Sungguh indah Tuhan waktu yang kami miliki saat ini Tuhan. Ketika kami bisa bertatap muka dengan Engkau Tuhan. Ketika kami bisa merasakan lawatan-Mu di dalam hidup kami. Jesus. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu yang begitu indah. Terima kasih untuk atas lawatan-Mu Tuhan yang begitu menenangkan setiap hati kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit Tuhan dari kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu yang Kau kasihi Tuhan, Tante Lilik. Kiranya Tuhan, kuasa-Mu saat ini turun atas dia Tuhan. Biarlah setiap lidah dan bibirnya boleh menjadi perpanjangan lidah dan bibir-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Tante Lilik katakan Tuhan, biarlah apa yang Tante Lilik wartakan pada saat ini boleh menjadi firman yang hidup di dalam hidup kami nantinya Tuhan. Berikan bagi kami Tuhan hati seorang hamba yang mau duduk diam dan mendengarkan. Dan kiranya Tuhan, firman yang boleh Kau taburkan nanti boleh tumbuh berbuah bagi kami Tuhan. Dan boleh kami aplikasikan, boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami nantinya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Suruh doa ini kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan Tante Lilik. Oke, terima kasih Christian. Shalom semuanya. Shalom, Boleh Tante. dong lambaikan tangannya semuanya yang diberkati Tuhan, yang hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Bersyukur ya hari ini masih boleh Zoom, masih boleh bertemu secara virtual. Ini meskipun banyak yang videonya off, tapi saya percaya semuanya boleh mengikuti persekutuan doa pada sore ini. Tapi mungkin kalau boleh seperti tadi Christian bilang, yuk dinyalain videonya supaya kita bisa saling berinteraksi. Karena hari ini Tante juga nanti mau minta yang baca firman. Semua ada bawa Alkitab ya, di sebelahnya ada nggak Alkitab? Atau
handphone suci, gadget suci lah ya, apa gitu. Jadi nanti biar sama-sama kita boleh baca, kita boleh dengar firman Tuhan. Sahabat-sahabat muda, sekali lagi hari ini kita boleh bertemu, sungguh kasih dan kemurahan Tuhan. Boleh angkat jempol dong yang diberkati Tuhan sekali lagi. Yang videonya kebuka. Oke. Nah, sekarang Tante boleh nanya dulu. Hari ini nih, dari pagi hari ini, coba dari pagi, kira-kira perasaan apa yang kalian rasakan? Hari ini. Coba boleh di chat, boleh di chat. Kira-kira hari ini satu kata aja. Apa sih rasanya yang dirasakan hari ini? Mungkin bete, mungkin happy, mungkin apa gitu ya. Sukacita, mau tidur, Freddy mau tidur. Aduh, kamu jangan deket-deket kasur, Freddy. Luar biasa. Siapa lagi? Baru 3. Rasanya apa sih hari ini gitu? Apalagi sekarang bisa ketemu. Izin off kamera. Oh, Rena. Rasanya ada nggak yang tadi ada yang rasa produktif? Produktif menghasilkan dakdikduk. Kenapa nih dakdikduk nih? Fidelia nih dakdikduk. Mau dapat undian ya? Atau mau mau ketemu, mau dilamar? Rasanya macam-macam ya. Hari ini perasaannya macam-macam. Ada yang suka cita. Nggak ada yang bete ya ternyata hari ini ya. Kenyang makan ayam Roxy. Oke, ini ada yang jawab kenyang makan ayam Roxy, Tante. Nah, sekarang Tante nanya. Pasti kalau ngelihat mukanya semua pada senyum, pada ketawa, sudah semua pasti happy ya. Bersyukur dalam segala keadaan, sehat, bisa join PD, amin. Nah sekarang Tante tanya, semua pasti udah sarapan, ya kan? Waktu sarapan pagi udah, siang udah pada makan belum? Udah pasti. Coba sekarang Tante tanya waktu sarapan pagi, sarapannya apa? Boleh di chat. Sarapannya berat kah? Atau ringan kah? Atau setengah berat? Atau nggak sarapan? Atau lagi diet kayak tadi Fori. Coba di chat. Keripik. Masa sih Egar keripik? Oh, diet. Roti, ayam goreng. Hah? Belum sarapan. Arsita kamu makan dulu, nanti pingsan loh. Makan dulu, kasihan nih Arsita nih. Mungkin bisa dibantu oleh tim dari PD sini ya untuk dikirim GoFood. Arsita ini. Nanti dia kelaparan kebab. Wah, keren-keren. Oh ya, nggak ada makanan ya, Fori. Nanti boleh Fori juga dikirim nih, panitia ya. Ah, Sarimi nih, promonya Sarimi. Iklan. Sarapannya macam-macam. Itu sarapannya pagi aja udah gede-gede ya, udah berat-berat ya. Udah ada yang sarimi, udah ada ayam goreng gitu kan. Kelihatan sih ya dari semua semangatnya dan postur-posturnya. Luar biasa. Puji Tuhan ya, hari ini kita boleh tetap sama-sama boleh Zoom, boleh sama-sama bertemu virtual melalui PD. Tahu nggak sih temanya di dalam tubuh yang sehat? Benar. Jadi makan harus banyak. Karena sekarang kondisi COVID jadi nggak boleh diet stamina. Harus kuat ya. Jadi harus makan terus sebanyak-banyaknya. Nah kita hari ini Tante juga tanya nih. Yang dulu waktu kecil. Waktu kita kecil dulu kan kita deket ya sama orang tua ya. Yang deket sama mama sama papa boleh chat dong. Yang deket sama papa siapa? Mama jawabannya mama, papa gitu. Coba boleh di chat, tolong di chat yang dekat papa siapa. Atau dekat dua-duanya juga boleh. Papa. Ini serius gak sih Bibi? Serius ya? Mama. Kebanyakan sama mama ya? Iya. Tante juga dekat sama mama. Papa kalau lagi minta uang jajan. Ya bener juga nih. Ini bener juga nih Arsita nih. Dekat sama papa kalau minta uang jajan. Nah, pada waktu Arsita kan dekat sama papa kalau minta uang jajan gitu ya. Pada waktu mau minta uang jajan, kira-kira
Apa yang harus kita lakuin? Baik-baikin papa kah? Boleh dibuka ininya, mic-nya? Arsita boleh. Coba pada waktu mau minta uang jajan, kira-kira kamu marah-marah sama papa atau baik-baik sama papa? Dibaik-baikin dulu, biar dikasih banyak. Thank you Arsita. Ya, dibaik-baikin dulu ya, biar dikasih banyak. Supaya dikasih banyak, dibaik-baikin dulu. Terus pokoknya gimana caranya supaya apa yang kita mau bisa didengerin sama papa, bisa didapetin sama mama juga demikian. Nah, pada sore ini kita juga mau belajar dari firman Tuhan. Nggak disuruh, semua pekerjaan langsung dibikinin. Ini Rena nih jawabannya. Jadi dia ngambil hatinya dengan cara kerjain semua, bersih-bersih rumah kali ya. Semua beres-beres baru nanti dia nggak disuruh juga dia kerjain. Biasanya berarti dia males ya sebelumnya ya. Benar nggak Rena? Jadi kalau nggak butuh sesuatu dia males biasanya. Oke. Pengakuan yang jujur. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Pray in every situation. Biasanya kita sering dengar kata push ya. Ya kan? Pray until something happen gitu kan. Ternyata hari ini beda lagi temanya. Berdoa dalam setiap situasi. Sama seperti tadi orang tua sama anak sama orang tua pada saat dia mau sesuatu, dia ingin sesuatu, dia datang dekat, baik-baikin ya kan pada waktu minta sesuatu, ingin dapat sesuatu itu yang dilakukan. Sama dengan kita juga saat ini. Di masa pandemi ini kita ada di masa yang baru, masa new normal, situasinya berbeda, nggak seperti dulu. Kita ada jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, terus nggak kumpul-kumpul. Yang suka kumpul-kumpul siapa ya? Yang udah kumpul-kumpul. Ada nggak yang udah kumpul-kumpul? Nggak ada ya? Puji Tuhan. Tepuk tangan dong untuk anak binus nih. Luar biasa nih. Ya, luar biasa ya, karena nggak ada yang ketahuan. Karena nggak ada yang ketahuan. Oke, jadi jaga jarak, kumpul-kumpulnya sama keluarga. Jadi pakai masker, cuci tangan itu udah pasti. Itu semua dilakukan di masa pandemi ini. Terus PD-PD yang biasanya kita bisa ketemu secara offline harus online gitu kan. Rapat juga online. Apapun yang kita lakuin untuk satu acara juga kita lakuin secara online. Nah, pada waktu kita melakukan itu semua, kita butuh alat. Kita butuh aplikasi juga, ya kan? Biasanya orang ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google apalah gitu ya. Itu jarang sih dipakai. Jadi Zoom terus apalah gitu pokoknya aplikasinya tetap kurang tahu juga. Nah, itu ya Google Meet, Google Meet itu ya. Nah, itu dipakai untuk supaya kita bisa melakukan seperti ini gitu kan, persekutuan doa. Pokoknya dipakai untuk kita bisa komunikasi. Dipakai supaya kita bertemu secara virtual, tatapan muka seperti ini. Bisa ngobrol, bisa sharing, bisa dengar firman, terus bisa nguatin satu dengan yang lain. Nah, sahabat muda, saya tanya, pada waktu kita pakai semua aplikasi itu, kita pakai alat-alat itu juga, kita butuh yang namanya kuota. Bener nggak? Butuh biaya, butuh uang. Karena kita perlu sinyal. Kalau nggak ada sinyal, udah deh. Nggak bisa nyambung. Nah, kita butuh biaya dan punya alat-alatnya. Ya kan? Punya gadgetnya gitu kan. Butuh kuota, perlu beli kuota, ada biaya yang kita pakai. Itu karena kita mau berkomunikasi satu dengan yang lain. Kita mau bertemu secara virtual satu dengan yang lain. Tapi ada satu komunikasi yang dapat kita lakukan tanpa biaya. Yaitu dengan doa. Kita dengan Tuhan. Doa itu yaitu satu alat komunikasi, satu komunikasi juga dengan Tuhan yang kita pakai nggak pakai sinyal, nggak pakai kuota, nggak perlu keluar duit. Jadi dengan doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan doa kita bisa berkomunikasi, bisa ngobrol dengan Tuhan. Ngobrolnya pastinya dua arah. Jadi doa
Yang sore ini kita mau sharingkan itu satu fasilitas komunikasi yang super canggih loh. Lebih canggih daripada komunikasi yang lain antara kita dengan Tuhan. Karena kita nggak tergantung sinyal. Dan dilakukan di mana aja. Tidak perlu sinyal, nggak perlu pakai alat apapun. Kapan saja kita bisa lakukan dengan doa. Jadi kita bisa berdoa di dalam segala keberadaan, di dalam segala situasi, dan di mana saja kita bisa juga berdoa. Nah, semua pasti udah tahu, doa itu sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan dua arah. Pasti semua udah sering dengar lah anak-anak binus, ya kan? PD binus anak-anaknya udah pada sering dengar. Terus, dibilang lagi berdoa itu nafas kehidupan. Kenapa dibilang nafas kehidupan? Karena kalau kita sebagai anak-anak Tuhan nggak punya waktu doa, nggak ada waktu untuk berdoa, itu kayaknya kurang satu semangat atau tenaga, nggak bisa nafas. Misalnya jantung nih ya, organ tubuh kita jantung. Organ tubuh kita itu, jantung ini nggak pernah berhenti kerjanya. Yang semua yang kuliah pasti tahu lah ya, ini kan kuliah semua, pasti tahu bagaimana jantung bekerja. Nah, kalau jantung itu berhenti, maka semua organ tubuh kita juga berhenti bekerjanya di dalam kehidupan kita. Jadi, jika kita berdoa, maka seluruh kehidupan rohani kita juga bisa bekerja. Seluruh kehidupan rohani kita tidak berhenti. Tapi kalau kita berhenti berdoa, kehidupan rohani kita juga berhenti. Karena doa itu dapat menjadi satu sirkulasi darah di dalam kehidupan kita. Jadi betapa pentingnya doa di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Doa yang kita lakukan sekali lagi nggak perlu sinyal, nggak perlu ada beli kuota dan sebagainya. Free, gratis itu Tuhan. Dan bisa dilakukan di mana saja. Dengan doa, kita bisa punya kekuatan baru di dalam menghadapi masalah. Dengan doa, kita bisa menyadari kekuatan dari Tuhan sehingga kita bersandar pada Tuhan. Seperti tadi Tante bilang, waktu kita masih kecil, kita benar-benar mensandarkan hidup kita pada orang tua kita. Apapun yang kita butuhkan, bersandar pada orang tua kita. Nah, sekarang kita menyadari kekuatan dari Tuhan sehingga kita bersandar kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dengan kita berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena berdoa sekali lagi kita punya kekuatan baru dalam menghadapi masalah. Di masa pandemi seperti ini, berapa banyak orang yang mengalami kekhawatiran. Berapa banyak orang yang mengalami masalah-masalah ekonomi, pekerjaan, mungkin yang sudah bekerja mengalami pengurangan biaya atau mungkin ngalamin PHK. Berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang alamin hal demikian. Karena masalah ekonomi, karena tekanan di masa pandemi, berapa orang yang sudah mengalami bunuh diri? Banyak sekali. Berapa banyak keluarga yang terpisah dan terpecah karena kondisi pandemi seperti ini. Banyak perusahaan yang tutup, itu kita nggak pungkiri. Bukan hanya beberapa orang yang alami, tetapi banyak orang di masa pandemi ini hadapi hal yang seperti itu. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan akan masa depan. Mungkin kita juga alami. Meskipun sebagai anak-anak muda. Berpikir, baru lulus kuliah, bingung. Pandemi seperti ini cari kerja susah banget. Aku mesti ngapain? Itu pasti ada di dalam pikiran anak-anak muda. Masa depan. Gimana ya nanti ya ke depannya? Kapan pandemi selesai kita nggak pernah tahu. Itu semua pasti ada di dalam setiap pikiran kita. Menghadapi hari-hari ke depan gimana? Tetapi pada sore ini kita mau belajar bahwa kita diajak dengan satu komunikasi dengan doa yang menjadi satu kekuatan buat kita yang bisa Tuhan berikan. Yaitu dengan doa juga kita menyadari bahwa Tuhan tempat kita bersandar dan kita andalkan Tuhan sepenuhnya. Saya minta dari siapa ya? Evania, boleh dibacakan 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tes 5 ayat 17. Paling pendek banget ini, pendek banget firmannya.
1 Tesal. Ya, boleh dibuka ininya, di-unmute. 1 Tesalonika 5. Ayat Ayat 17 saja. Pendek banget. tetaplah berdoa. Iya, Tetaplah thank you berdoa. Evania. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus pada waktu itu kepada umat di Tesalonika, yaitu bahwa diminta bahwa kita tetaplah mereka berdoa. Kita pun diingatkan pada sore ini, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita diajak untuk tetaplah berdoa. Itu bukan pilihan, tapi itu satu perintah yang dibilang bahwa tetaplah berdoa. Itu diminta. Nah, sahabat-sahabat muda, kita tahu bahwa di masa pandemi seperti ini, meskipun nanti pandemi selesai, tetap setiap orang pasti mengalami satu pergumulan dan persoalan atau masalah. Tetapi yang mau diingatkan lewat firman pada sore ini, kita buka dari Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Saya minta dari Fidelia. Boleh dibacakan ayat 6? Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, lanjut ayat 7 Maria Della. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Thank you. Sekarang boleh Willy, Yohanes Willy, ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, thank you. Sekarang Egar ya, Egar Satya. Boleh ayat 9? Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat-sahabat muda, Rasul Paulus mengingatkan kepada umat di Filipi pada waktu ini, kondisinya Paulus lagi ada di kondisi yang nggak enak, lagi ada di penjara pada waktu itu. Dia masih bisa mengingatkan orang lain, dia masih bisa mengingatkan umat di Filipi pada waktu itu. Dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ini merupakan satu perintah juga. Jadi kekhawatiran yang kita miliki saat ini, kecemasan yang kita miliki saat ini, mungkin masalah kesehatan, takut kejangkit COVID dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi bukan dikatakan hanya satu bidang, tetapi di dalam segala hal. Apapun juga, baik di dalam pekerjaan, di dalam kuliah, di dalam perjodohan dan sebagainya, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kesehatan, di dalam keuangan, semua di dalam segala apapun juga dikatakan jangan khawatir. Kenapa? Karena Rasul Paulus juga pernah mengalami. Dia pernah di penjara, dia pernah mengalami kapalnya karam sampai 14 hari dia tidak makan, tidak minum. Tetapi dia tahu ada penyertaan Tuhan. Kenapa dia katakan demikian? Karena dia tahu, dia yakin penyertaan Tuhan di dalam kehidupan dia. Dia yakin ada penyertaan Tuhan buat dia. Nah, pada waktu dikatakan firman ini oleh Rasul Paulus, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sahabat-sahabat muda, pada waktu dikatakan janganlah, ada kata janganlah, ya kan?
Di tengah terus berikutnya, tetapi, jadi Rasul Paulus waktu mengatakan itu, dia nggak cuma ngomong aja gitu loh. Nggak cuma ngomong, cuma merintah, jangan khawatir ya gitu, di dalam segala apapun. Tapi dia kasih solusinya. Solusinya apa? Dikatakan, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa yang kita hadapi seperti ini, saat ini, kondisi saat ini, kita harus menyatakan semua kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di dalam doa, komunikasi dengan Tuhan yang merupakan jantung di dalam merupakan nafas kehidupan buat kita doa. Jadi segala kondisi apapun yang kita hadapi, oleh Rasul Paulus dikatakan di dalam segala hal keinginanmu, apa yang kamu ingini saat ini? Apa yang kamu rindukan? Berkat Tuhan. Masalah pekerjaan sekali lagi dikasih kesehatan. Untuk sendiri, untuk orang tua, untuk orang lain. Nyatakanlah di dalam doa dan permohonan. Tapi bukan doa yang ngomel-ngomel. Bukan doa yang ngedumel. Tapi dibilang dengan ucapan syukur. Gampang atau gampang tuh. Pada saat kita alami sesuatu masalah, pada saat kita hadapi pergumulan, kita berdoa, tapi kita bisa mengucap syukur. Aduh Tuhan, terima kasih banget Tuhan kalau aku hari ini ngalamin masalah ini. Makasih ya Tuhan kalau benar-benar kita bisa mengucap syukur. Itu bukan hal yang mudah. Apalagi di dalam kondisi seperti ini, sudah jatuh, merasa jatuh ketiban tangga pula. Jadi pada saat berdoa, benar-benar kita diminta untuk kita mengucap syukur. Kenapa dikatakan mengucap syukur? Karena pada saat kita mengucap syukur, di sana kita menyadari ada pemeliharaan Tuhan hari-hari sebelumnya. Benar nggak? Kalau kita sampai hari ini, berapa bulan kita ada di masa pandemi sampai hari ini? Boleh di-unmute yang bisa jawab berapa bulan sampai hari ini? 10. 9. Jalan 9 ya. Oh. Ya, jalan 9, 10 lah ya. Anggap. Nah, selama itu, kita dipelihara loh sampai hari ini. Kita masih diberi kesehatan. Kita masih diberi nafas, kehidupan nafas, nggak beli. Semua bebas kita dapat. Nah, makanya kenapa pada saat kondisi seperti ini kita alami sesuatu, kita datang dengan kita membawa doa kita dengan ucapan syukur. Karena kita tahu ada pemeliharaan Tuhan hari-hari sebelumnya. Kita menyadari bahwa ada kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Itu yang kita boleh sadari. Itu yang kita harus sadari. Jadi, kita membawa di dalam doa, kita membawa permohonan kita, tetapi dengan ucapan syukur. Tidak mudah, tetapi itu yang firman Tuhan katakan. Sekali lagi firman Tuhan ini perintah. Bukan kita boleh pilih iya atau enggak. Ambil atau enggak. Tetapi memang pada saat kita berdoa, kita harus mengucap syukur. Dan nyatakan semua di dalam doa dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Apa yang kamu khawatir saat ini? Mungkin kekhawatiran kita, mungkin sakit penyakit. Atau mungkin juga ada perasaan di dalam hati kita. Rasa tidak bisa mengampuni, rasa kebencian. Bisa nggak kita bawa ke hadapan Tuhan dengan doa? Bisa kita bawa ke hadapan Tuhan. Karena dikatakan di dalam tentang apapun juga kita bawa di hadapan Tuhan. Kalau tentang khawatir, 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, saya minta Arsita untuk baca. 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, 1 Petrus. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Terima kasih, puji Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Lagi-lagi firman ini katakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Kenapa? Bersyukur karena dia yang memelihara kita. Dia yang menjamin kehidupan kita. Dia yang menyertai kita sampai hari ini. Sahabat-sahabat muda,
Jadi mari kita nyatakan dalam segala keberadaan kita dengan dalam doa dengan ucapan syukur, bukan bersungut-sungut. Hal yang tidak mudah. Saya boleh sharingkan pada waktu saya berdoa di masa pandemi ini, suami saya seorang kontraktor. Jadi otomatis pada waktu awal-awal pandemi masih bisa jalan sebelum PSBB mulai. Ya kan, di daerah Jakarta ternyata begitu ada peraturan PSBB, semua proyek diberhentikan. Di-cut, tidak boleh diteruskan. Apa yang terjadi? Kurang lebih 3-4 bulan tidak ada proyek sama sekali. Tidak ada income buat saya. Dulu kalau saya berdoa, selalu saya merasa paling perlu dikasihani, merasa paling menderita dan sebagainya ya. Tapi kemarin waktu pandemi, waktu saya berdoa, saya sadar bahwa Tuhan memelihara hidup saya sampai 4 bulan berselang itu, selama menjalani 4 bulan itu, saya menyadari bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana penjagaan Tuhan, sampai akhirnya pada waktu saya berdoa, saya mulai merubah cara saya berdoa. Bukan hal yang mudah, akhirnya belajar dengan bersyukur, bukan bersungut-sungut. Biasanya berdoa dengan bersungut-sungut, dengan mengoceh semua, menyampaikan semua kekurangan saya, meminta kepada Tuhan, mendikte Tuhan semua apa yang saya mau. Tetapi pada saat itu saya belajar untuk saya mengucap syukur terlebih dahulu atas apa yang saya alami, atas apa yang saya hadapi pada waktu itu. Sekali lagi tidak mudah untuk melakukan itu semua. Tetapi akhir dari semua itu, singkat cerita, di dalam pergumulan saya berdoa, saya mulai perkatakan hal-hal yang baik. Saya mulai rubah cara saya berdoa. Saya mulai perkatakan dengan iman apa yang saya inginkan, tapi meskipun saya belum dapat. Dan puji Tuhan, berjalan waktu, tetap belajar untuk menyampaikan kepada Tuhan semua kerinduan dan keinginan saya. Di bulan kelima, saya tidak tahu gimana caranya ajaib, tapi Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong setiap kita. Dan tiba-tiba ada seorang teman yang bisa meminta suami saya untuk mengerjakan satu proyek. Dan itu hal yang luar biasa buat saya. Dan di situ saya menyadari, oh ya ternyata kalau saya mungkin berdoa seperti dulu hanya mengeluh dan menyampaikan keluhan saya, mungkin berbeda apa yang saya rasakan, apa yang saya dapatkan. Tetapi pada saat saya belajar untuk merubah itu semua, dan Tuhan berikan pemulihan di dalam pekerjaan suami saya. Nah, sahabat-sahabat muda, dengan berdoa itu adalah satu cara yang mudah untuk dapat kita melepaskan dari segala kekhawatiran. Karena berdoa bukan hanya komunikasi kita dengan Tuhan, tapi juga menjadi jembatan untuk Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, untuk Tuhan juga memberikan penghiburan kepada kita, untuk Tuhan juga menyatakan isi hatinya kepada kita, dan untuk Tuhan memberikan damai sejahtera buat kita semua. Sehingga dengan berdoa mendorong kita untuk kita lebih banyak mensyukuri apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan kalau itu kita lakukan terus-menerus, yang kita punyai, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mempunyai kekuatan di dalam menghadapi situasi yang sulit dan kondisi apapun. Nah, selanjutnya, yang berikutnya, dikatakan ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi sahabat-sahabat muda, pada saat kita menyatakan semua permohonan kita di hadapan Tuhan dengan mengucap syukur, dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang kita dapatkan? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi pada saat kita melakukan itu dikatakan jangan kamu khawatir. Nyatakan.
Jalan keluarnya dikatakan nyatakan. Tetapi setelah diberikan jalan keluar itu, apa yang kita dapat pada saat kita lakukan itu? Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tetapi bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Uang banyak, harta berlimpah belum tentu menjamin seseorang mempunyai damai sejahtera. Nggak ada toko yang jual damai sejahtera. Kalau ada kita bisa beli. Tetapi damai sejahtera kita dapat karena kasih karunia Tuhan. Pada saat kita bisa mengucap syukur, pada saat kita bisa menyampaikan kepada Tuhan, punya relasi dengan Tuhan, menyampaikan dengan ucapan syukur, damai sejahtera boleh mengalir dalam kehidupan kita. Damai sejahtera ini yang memampukan kita, hari-hari kita untuk kita bisa berjalan bersama Tuhan, menghadapi semuanya. Yang melampaui segala akal. Gak bisa dicerna oleh pikiran. Gak bisa dinyatakan oleh pikiran gimana rasanya, tetapi bisa kita rasakan. Dikatakan akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Pada saat damai sejahtera itu kita dapatkan, apa yang kita rasakan? Hati dan pikiran kita pun merasakan ketenangan. Hati dan pikiran kita pun merasakan damai. Hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera, pikiran yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Pada saat kita terpaut kepada Tuhan, pada saat kita tetap nyantol sama Tuhan, melekat kepada Tuhan melalui doa, kita mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Hati yang seperti apa? Kita mempunyai hati yang penuh dengan ketulusan. Mungkin awalnya kita tidak punya pribadi yang punya hati yang tulus. Tetapi dengan kita datang di hadapan Tuhan dengan doa, dengan proses yang kita alami, peristiwa itu membuat kita mempunyai hati yang tulus. Hati yang tulus, misal contoh, Daud. Pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul. Pada waktu dia mau dibunuh oleh Saul. Berapa kali Tuhan memberikan Saul kepada Daud untuk bisa membunuh, tapi tidak dilakukan. Hati Daud, hati yang tulus. Pada saat kita mulai datang kepada Tuhan, Tuhan memelihara hati kita. Tuhan mengubah kehidupan kita, Tuhan mengubah hati kita. Kita punya hati yang tulus. Hati yang mau diperbaharui di dalam kehidupan kita. Karena kalau pada saat kita bergumul, pada saat kita mempunyai persoalan, kita datang di hadapan Tuhan, kita nggak mau diubah dan diperbaharui di dalam kehidupan kita, nggak mungkin kita bisa bertahan. Tetapi pada saat kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan boleh ubah hati kita. Tuhan boleh perbaharui hati kita. Pada saat kita berdoa, dikatakan tadi bahwa kita punya hati yang tulus, boleh dirubahkan di dalam hati. Hati yang penuh dengan iman, percaya dengan iman, punya keyakinan dengan iman. Ada iman yang besar yang boleh tumbuh di dalam kehidupan kita. Dengan doa, selain kita punya hati yang tulus, itu membawa kita dekat dengan Tuhan. Saya boleh kasih contoh perempuan Sunem. Kita mungkin bisa buka ya. Dan saya katakan tadi di awal bahwa semua doa dapat dilakukan di dalam segala keberadaan. Dan situasi apapun tidak mempengaruhi kita untuk kita tetap berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemunya. Perempuan Sunem dari 2 Raja-Raja ayat 4. 2 Raja-Raja ayat 4. Perempuan Sunem dengan anaknya. Di situ ada kisah bagaimana Nabi Elisa pergi ke Sunem dan dia mendatangi seorang wanita yang punya suami dan waktu itu tidak punya anak. 2 Raja-Raja 4 ayat 8. Perempuan Sunem dengan anaknya. Saya ceritakan secara singkat. Di sini ada seorang perempuan Sunem. Nah, pada waktu itu ada Nabi Elisa datang di sana dan tinggal di rumah perempuan Sunem yang kaya ini.
Pada waktu itu Nabi Elisa disediakan kamar, dibuatin kamar pokoknya untuk Nabi Elisa. Tiba-tiba Nabi Elisa tanya, kira-kira apa sih yang kamu inginkan? Supaya aku bisa minta kepada Tuhan, kepada wanita Sunem. Terus wanita bujangnya dari Nabi Elisa, Gehazi itu bilang bahwa mereka tuh punya suami tapi tidak punya anak. Akhirnya Nabi Elisa bilang dia akan memberikan anak. Nanti tahun depan seperti keadaan seperti ini kamu akan menggendong bayi. Tetapi perempuan itu katakan bahwa dia dikatakan, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Di ayat 14 ya. Terus dikatakan, berkatalah Elisa, ayat 16, berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Jadi waktu Nabi Elisa bilang nanti tahun depan kamu akan punya anak laki-laki, dia bilang janganlah, katanya gitu kan. Jangan berdusta karena mungkin karena sudah umurnya gitu. Tetapi ternyata kejadian tahun depan dia punya anak laki-laki. Anaknya bertumbuh besar sampai satu hari anaknya mengalami sakit. Ayat ke-18, anak itu menjadi besar, satu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Ayat 18 ya. Ayat 19. Diangkatnya ayat 20, diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sudah itu matilah dia. Sahabat-sahabat muda, perempuan ini nggak minta, dikasih anak. Ya kan, terus dibilang janganlah, jangan berdusta. Tapi waktu itu udah dapat, ternyata setelah besar anak ini mati. Harusnya wanita ini marah. Harusnya perempuan Sunem ini kecewa. Gitu kan. Tapi apa yang dilakukan perempuan Sunem ini? Ayat 21. Lalu naiklah perempuan Sunem itu, dibaringkannya dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnya lah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Jadi anak itu ditempatkan di kamarnya Nabi Elisa, bukan di kamarnya sendiri. Dan yang dilakukan bukan dia marah, bukan dia ngomel-ngomel, bukan dia kecewa. Situasi pada waktu itu yang dialami oleh perempuan Sunem ini tidak mempengaruhi keadaan dia untuk dia tetap mencari Tuhan. Di dalam kehidupan kita, terkadang situasi mempengaruhi kita. Makanya kenapa kita tidak bisa berdoa di dalam segala keadaan atau situasi. Karena terkadang kondisi yang begitu buruk kelihatannya, itu membuat kita akhirnya untuk malas untuk berdoa, malas mencari Tuhan, rasanya tidak ada jalan keluar. Tapi perempuan Sunem ini, dia naik ke atas, membaringkan anaknya di dalam kamar itu. Sesudah itu ia memanggil suaminya berkata, suruh kepadaku seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina, aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, ayat 23, mengapalah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Rupanya sahabat muda, perempuan Sunem ini punya keintiman dengan Tuhan. Dia punya waktu ibadah kepada Tuhan. Jadi dia punya waktu doa kepada Tuhan. Makanya dikatakan oleh suami, ngapain ke sana? Kan ini belum waktunya. Kata dia, bukan bulan baru dan bukan hari Sabat untuk dia berdoa. Apa yang dikatakan ayat 24, pelanainya lah keledai itu dan berkatalah kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Melihat dia, sebentar, ini ada kata-kata di ayat 23. Berkatalah suaminya, mengapakah engkau pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan. Jawab perempuan itu, jangan khawatir.
Jadi sahabat muda, pada saat perempuan ini punya keintiman dengan Tuhan, punya waktu doa dengan Tuhan, pada saat masalah itu datang, tidak mempengaruhi situasi saat itu, meskipun anaknya mati, dia tidak menangis, maksud dalam arti dia tidak marah, dia tidak kecewa, tapi dia mencari abdi Allah itu, dia mencari Tuhan, dan dia masih bisa menguatkan suaminya, katakan, jangan khawatir. Dia katakan, jangan khawatir. Di dalam keadaan kita, pada saat kita mengalami masalah persoalan, kalau kita masih punya waktu doa dengan Tuhan, kita masih punya satu kekuatan iman, dan itu juga bisa menguatkan orang lain di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang dikatakan? Demikianlah perempuan itu akhirnya dia berangkat, bertemu dengan Nabi Elisa. Dikatakan ayat 26, larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Dan ayat 28 dikatakan, lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripadamu, tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Tetapi ayat 30 dikatakan, tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Awalnya Nabi Elisa nggak pergi, dia nyuruh Gehasi untuk bawa tongkatnya. Ketemu sama anak yang meninggal itu, yang mati itu. Tapi dengan iman yang dia miliki, di dalam doa, yang terus-menerus dilakukan, itu menumbuhkan iman, harapan buat perempuan ini. Dan dia berkata di ayat 30, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi dia yakin bahwa Elisa bisa menolong. Apa yang terjadi akhirnya? Singkat cerita, Elisa akhirnya ikut dengan perempuan ini, dan Elisa akhirnya bisa kembali Tuhan pakai untuk menghidupkan anaknya kembali. Nanti bisa dibaca lanjutannya sendiri. Jadi akhirnya anak itu hidup kembali waktu Elisa tiarap di atas badan anak itu. Jadi yang saya mau sampaikan di sini contoh dari perempuan Sunem ini, di dalam situasi apapun itu tidak mempengaruhi orang perempuan ini untuk mencari Tuhan, untuk terus berharap kepada Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita, situasi apapun tidak membuat kita untuk kita membatasi kita untuk kita berharap kepada Tuhan melalui doa. Dan dikatakan di ayat berikutnya, kita kembali kepada Filipi 4. Pada waktu damai sejahtera itu kita dapatkan yang melebihi segala, dan dengan hati yang mau diubah, hati yang penuh ketulusan yang Tuhan berikan, hati yang berani. Hati yang berani, punya hati yang berani. Hati seseorang yang punya kehidupan di dalam Tuhan, mempunyai hati yang berani, hati yang berani mengambil satu keputusan di dalam hidupnya, keluar dari zona nyaman. Pada saat kita berdoa, terkadang kita itu mengasihani diri sendiri seperti saya katakan, tetapi itu yang dilakukan terus-menerus membuat seseorang yang punya damai sejahtera, mempunyai hati yang berani. Berani yang seperti berani keluar dari zona nyaman. Tidak mengasihani diri sendiri terus-menerus, tetapi berani keluar untuk menghadapi apa yang sedang dialami. Daud dan Goliat juga demikian. Menghadapi Goliat. Keluar dari zona nyaman meskipun Daud itu kecil, tetapi dia berani menghadapi Goliat yang besar. Kita pun demikian. Di dalam masa pandemi atau situasi apapun, mungkin tidak bisa mengampuni dan sebagainya. Kita mau keluar dari itu semua. Kita nggak mau ada di zona nyaman terus-menerus, tetapi kita mau dibawa keluar dari semua itu. Di hati yang dipelihara. Berikutnya dikatakan, dan pikiranmu, damai sejahtera Allah yang mengampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Selain hati yang Tuhan pelihara, pikiran kita, pikiran yang positif,
Pikiran yang positif. Karena pikiran yang positif itu memotivasi kita untuk kita tetap bertahan. Pikiran yang positif itu memberikan satu kepercayaan diri kepada kita. Keyakinan. Pikiran yang positif itu memberikan semangat buat kita. Dengan pikiran yang positif, kita punya satu harapan baru di dalam menjalani hari-hari kita. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi dengan pikiran yang positif, kita dapat memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Nggak ada tempat lagi untuk berpikir yang negatif. Nggak ada lagi tempat untuk berpikir yang jelek. Jadi pada saat kita mempunyai pikiran yang positif, semua yang ada di dalam kehidupan kita positif. Perkataan kita juga positif. Jadi bukan lagi hal-hal negatif yang keluar dari mulut kita, tapi hal-hal yang positif. Memperkuat iman kita, hal-hal yang belum kejadian, tetapi dengan kata-kata yang positif yang boleh keluar dari mulut kita. Bukan hal-hal yang negatif. Karena apa yang kita perkatakan, Amsal katakan, itu yang kita gemakan, itu yang akan kita makan. Itu yang akan kita dapat. Kalau kita perkatakan yang positif, aku diberkati Tuhan, aku disertai Tuhan, aku diberi kesehatan, aku pasti ada jalan keluar. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi pada saat kita berdoa dengan kata-kata yang negatif, aku memang paling menderita, aku gak mampu apa-apa, aku gak bisa. Akhirnya itu juga yang kejadian. Jadi sahabat-sahabat muda dikatakan, pikirkanlah itu semua hal-hal yang positif, yang benar. Tidak ada kepalsuan. Sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Yang mulia, yang adil, yang suci, di dalam kekudusan. Pikirkan semua yang kudus. Bukan hal-hal yang kotor, bukan hal-hal yang sekali lagi negatif. Pikirkan semua yang manis. Jangan pikirkan kesalahan orang lain. Jangan ingat-ingat kesalahan orang lain. Tetapi biarlah kita bisa mengalami satu perubahan di dalam pola pikir kita. Perubahan di dalam hati kita, perubahan di dalam pola pikir kita yang bisa merubah seluruh kehidupan kita. Semua yang manis, semua yang disebut kebajikan. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi sahabat-sahabat muda, pada sore ini kita mau belajar bagaimana kita berdoa di dalam seluruh keberadaan kita, di dalam situasi apapun di dalam hidup kita. Kita mau tetap berdoa karena berdoa satu alat komunikasi dengan Tuhan yang nggak perlu biaya dan satu fasilitas yang sangat canggih yang kita bisa pakai. Kita tidak pernah berhenti untuk berdoa karena berdoa bukan hanya untuk berkomunikasi, tetapi menjadi satu jembatan buat kita dengan Tuhan. Tuhan untuk menguatkan kita, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita, Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kita, Tuhan menghibur kita di dalam kehidupan kita. Nyatakanlah celah kekhawatiranmu kepada Tuhan dengan ucapan syukur di dalam doa. Tidak pernah berhenti bersyukur. Karena di balik ucapan syukur selalu ada berkat Tuhan. Selalu ada mujizat Tuhan. Karena di dalam ucapan syukur kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Kita menyadari kebaikan Tuhan yang memelihara kita sampai hari ini. Apa yang kita peroleh pada saat kita sudah bisa menyatakan semuanya dengan ucapan syukur. Kita memperoleh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Tidak bisa dipikirkan dengan akal. Tetapi bisa kita rasakan. Damai sejahtera yang tidak kita bisa beli. Damai sejahtera yang sebenarnya bukan palsu, bukan semu. Karena pada saat kita memperoleh damai sejahtera yang benar-benar dari Tuhan.
itu tidak akan hilang dengan begitu saja. Tetapi kalau damai sejahtera yang palsu, yang semu misalnya, mungkin pada saat kita sedih, pada saat kita kecewa, pada saat kita punya pergumulan, udahlah kita mungkin ya nonton film Korea, ya kan, drama Korea yang suka nonton, siapa tahu ngilangin masalah hanya sesaat. Tetapi pada saat kita datang di dalam doa tidak pernah berhenti, dengan terus-menerus kita memperoleh damai sejahtera dari Allah melampaui segala akal di dalam segala hati kita. Hati yang boleh Tuhan perbaharui dalam hidup kita. Hati yang penuh kelembutan, hati yang penuh kasih, hati yang penuh cinta, hati yang penuh keberanian. Mau diubah dan diperbaharui dalam kehidupan kita. Bukan hanya hati kita, tapi juga pikiran kita. Pikiran yang negatif selama ini akan kehidupan kita, akan kondisi saat ini, masa depan kita, akan kesehatan kita, keuangan kita, tetapi Tuhan boleh ubahkan pada saat kita punya keintiman di dalam doa, semua diubahkan menjadi sesuatu yang positif. Jadi yang perlu didengar, yang perlu dipikirkan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang disebut kebajikan. Tidak ada tempat untuk pikiran kita hal-hal yang negatif. Di masa pandemi ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan, jadi apa yang sudah kamu pelajari, apa yang sudah kamu terima, apa yang sudah kamu dengar, apa yang sudah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi sahabat muda, pada sore ini dari firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa lewat doa yang kita bisa lakukan kapan aja, setiap saat di dalam kondisi. Kondisi tidak mempengaruhi kita. Kondisi kayaknya hari ini COVID semakin meningkat, membuat waktu kita, ruang gerak kita berkurang. Tetapi itu tidak mempengaruhi kita untuk kita tetap mencari Tuhan dan berpaut kepada Tuhan. Jadi mari saat ini kita boleh sama-sama datang di hadapan Tuhan jika kita tidak pernah berhenti dan tidak pernah kita lepas dari Tuhan. Kita mau terus senantiasa sampai ada satu perubahan di dalam kehidupan kita lewat doa. Perubahan di dalam hati kita, perubahan di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita. Hingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita sudah punya role model di dalam kehidupan kita, yaitu Kristus sendiri. Apa yang karakter dia, apa yang dia bagikan kepada kita, kita mau lakukan itu di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita tundukkan kepala, mungkin Christian boleh bantu dengan lagu. Kita mau letakkan semua peralatan tulis kita, mungkin kita mau tundukkan saat ini kepala di hadapan Tuhan. Kita mau dengar lewat pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku,
sejati saat datang di altarnya. Benar Tuhan. Kami rindu saat ini datang di hadapan-Mu. Apapun yang kami rasakan dan kami alami saat ini Tuhan, Engkau tahu kedalaman hati setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini ada di Zoom ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau melihat kedalaman hati anak-anak-Mu saat ini. Apapun pergumulan mereka, apapun yang mereka rindukan, Tuhan kami tahu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, dan sesuai dengan waktu. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Ajari kami Tuhan tetap melekat dan terpaut kepadamu Tuhan. Agar kami terus connect dengan Engkau Tuhan. Tidak pernah kami lepas daripadamu. Biarlah melalui doa kami terus Tuhan di dalam seluruh keberadaan kami, di seluruh keadaan kami, situasi apapun. Kondisi apapun Tuhan yang mungkin menurut mata dunia semuanya seakan-akan menjadi tidak baik. Tetapi kami tetap mencari Engkau Tuhan. Tidak pernah lepas daripadamu. Kami rindu selalu bersujud di altar-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya pada saat kami bersujud di hadapan-Mu, Engkau memberikan satu perubahan di dalam hidup kami. Lewat persoalan, pergumulan, proses yang kami alami Tuhan membawa satu perubahan di dalam hidup kami. Pembaharuan di dalam karakter kami juga Tuhan. Membawa kami selalu diperbaharui dalam hidup kami. Ini kami Tuhan Yesus. Saat ini kami taruh tangan kami di dada kami masing-masing. Tuhan Engkau melihat saat ini kedalaman hati anak-anak. Mari saat ini sampaikan kerinduan-Mu di hadapan Tuhan. Ya sampaikan semua yang kau rindukan di hadapan Tuhan saat ini. Ya Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang mereka rindukan Tuhan. Mungkin yang kehilangan pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang baru. Mungkin yang mengalami pengurangan gaji, Tuhan akan cukupkan segalanya ya Tuhan. Yang masalah di dalam kuliah juga Tuhan boleh menopang senantiasa dengan Roh Kudus. Yang mempunyai masalah dalam hubungan dengan orang tua dan saudara, Tuhan juga boleh pulihkan hubungan mereka. Lewat setiap apa yang mereka dapatkan, keintiman dengan Engkau Tuhan. Relasi dengan teman juga Tuhan boleh pulihkan. Mampukan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, mampukan anak-anak-Mu yang ikut Zoom ini untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti mereka. Orang tua yang mengecewakan mereka Tuhan. Biarlah rahmat pengampunan-Mu saat ini turun, kasih-Mu boleh mengalir Tuhan Yesus. Boleh mengalir Tuhan, kasih-Mu yang begitu deras buat setiap anak-anak-Mu ini. Kami tahu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus. Engkau boleh perbaharui hati kami. Di masa pandemi ini. Engkau bawa kami terus melekat kepadamu. Karena kami tahu Tuhan akhirnya nanti. Selesai pandemi ini Tuhan, Engkau tetap mendapati kami setia dan Engkau tetap melihat kami bertumbuh di dalam Engkau secara rohani. Di dalam karakter kami yang semakin diperbaharui. Menjadi pribadi yang baru di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami Tuhan. Karena Engkau yang selalu menjanjikan bagi kami pada saat kami datang kepadamu Tuhan. Menjanjikan damai sejahtera di dalam hidup kami. Melampaui segala akal, dan Kau yang menjaga hati dan pikiran kami senantiasa. Agar di dalam pikiran kami hanya ada yang selalu yang positif Tuhan. Tidak ada tempat untuk pikiran-pikiran negatif. Tidak ada tempat untuk hati kecewa. Untuk hati membenci orang. Biarlah berikan kami senantiasa hati seperti hati-Mu. Beri kami pikiran seperti pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sore ini. Kami percaya Tuhan, Kau terus bekerja bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau juga memberkati persekutuan doa binus ini Tuhan. Kami tahu Kau memberkati koordinator dan semua tim yang ada.
Biarlah PD online ini boleh mereka lakukan, dan semakin hari mereka semakin diberkati Tuhan. Di dalam setiap kepelayanan mereka, semakin hari banyak anak-anak muda yang semakin mengenal Engkau lewat persekutuan doa ini. Semakin banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Khususnya di masa pandemi ini Tuhan, lewat PD online ini semakin banyak orang-orang yang mengalami kesulitan untuk berpergian. Tetap Tuhan bisa bersekutu melalui PD ini. Kami percaya Tuhan. Engkau beri kesatuan untuk tim yang ada Tuhan. Biarlah segala program yang mereka rencanakan Tuhan boleh campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu terus mengalir untuk setiap kami Tuhan. Dan biarlah ini kami Tuhan Yesus. Engkau pakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dimanapun kami berada. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan Christian. Thank you Tante Lili. Yuk teman-teman, Thank you. sebelum kita masuk ke pengumuman, kita mau tutup dulu dengan doa. Bentar. Oke, kita sama-sama tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih kalau Engkau boleh menaburkan firman yang begitu luar biasa Tuhan pada sore hari ini. Sungguh Tuhan, kami banyak belajar dari surat-surat Santo Paulus maupun dari teladan nabi-nabi-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk Tante Lili yang telah selesai mewartakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau boleh selalu berkati dia, Kau boleh cukupkan dia dalam segala hal Tuhan. Kau boleh jagai dia Tuhan dalam setiap kehidupannya, dalam setiap permasalahannya Tuhan. Kau boleh selalu letakkan dia di balik kayu salib-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan menutup kegiatan PD kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan, kasih-Mu boleh senantiasa bersama dengan kami. Engkau yang Allah yang selalu jagai kami, Engkau Allah yang selalu bimbing kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mau serahkan setiap aktivitas kami setelah ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Sebab Engkaulah Allah, Tuhan dan pengantara kami, yang bertahta dan berkuasa, dulu, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Yuk teman-teman, sebelum kita tutup, mungkin lagu tutup, setelah ini kita masih ada pengumuman ya, jadi kita jangan leave dulu, oke? Ada pengumuman dan foto. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama sekali lagi kita mau naikkan satu pujian ini. Sebab Dialah Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu berkuasa dalam setiap hidup kita. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa,
atas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, dia siapa? Tuhan Allah kita. Sekali lagi, Tuhan Allah kita. Silakan pengumuman. Oke, terima kasih Coach CS. Wah, luar biasa banget ya, ditutup dengan penutup yang bagus sekali. Oke. Aku dengar jelas kan ya? Dengar jelas? Cek. Oh, oke, jelas ya. Oke, aku mau buka dengan pantun dulu nih. Makan pare, pastiin aman dan bersih. Selamat Cakep. sore teman-teman terkasih. Ya. Sharing dari Tante Lili luar biasa banget, cakep banget dah. Waduh. Ya, teman-teman, kalau suara aku mulai kresak-kresak mau dikabarkan ya. Mohon maaf nih. Tapi masih jelas kan ya? Oke. Nah, sebagai bentuk apresiasi kita untuk Tante Lili, aku mengajak teman-teman sekalian untuk say thank you nih untuk Tante Lili. Kalau aku bilang 1, 2, 3, kita bilang thank you ya. 1, 2, 3. Thank you, Tante Lili. Thank you juga, sama-sama. Ya, tolong berkati Tante. Boleh next selanjutnya? Nah, untuk teman-teman yang belum absen, boleh absen dulu dengan scan QR code yang ada di depan teman-teman, atau bisa juga klik link yang akan dibagikan di kolom chat. Nah, jangan lupa ya untuk absen. Aku hitung sampai 10 nih ya untuk scan QR code-nya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Next. Oke, ini ada quotes of the day nih, khusus untuk PD pada hari ini. Doa adalah sarana komunikasi yang bisa kita lakukan setiap saat tanpa perlu mengeluarkan biaya. Dengan berdoa, kita mendapat tempat untuk bersandar, bersyukur, menyerahkan kekhawatiran, hingga memperoleh ketenangan dan kekuatan baru. Jadi, tetaplah berdoa. Itu dia. Oke, next ada pengumuman. Amin. Iya. Oke, sekarang ada pengumuman untuk PD selanjutnya nih. Tema PD selanjutnya ini nggak kalah seru, nggak kalah menarik sama tema PD hari ini nih. Buat kalian yang pernah mengalami proses PDKT, pernah nggak guys? Nah, biasanya dalam proses PDKT itu ada usaha untuk membangun relasi yang baik, kemudian mengenal lebih baik, mengenal lebih dalam si dia. Iya nggak sih? Nah, lalu apa hubungannya sama tema PD selanjutnya ini? Tema PD selanjutnya adalah God's Words. Nah, jadi kita akan diajak untuk PDKT sama Tuhan sesuai dengan temanya melalui perkataannya. Jadi kita akan diajak untuk membangun relasi yang lebih dalam, lebih baik dengan Tuhan melalui perkataannya, yaitu liturgi sabda. Jadi jangan cuma gebetan nih yang dikepoin, tapi Tuhan juga dikepoin, malah harus lebih prioritas ya. So jangan lupa datang ke PD 2 minggu selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2020 dengan pukul yang sama pukul 3 sore. Tentunya nanti linknya akan diinfokan kembali ya, bisa lewat Zoom ataupun YouTube.
buat kalian yang takut lupa nih, aduh temanya menarik banget tapi aku lupa saking banyak schedule ya. Teman-teman tenang aja, kita punya solusinya. Boleh ditampilkan QR code-nya? Oke, nah kita punya solusinya buat teman-teman yang gampang lupa tanggal atau kegiatan-kegiatan tertentu. Teman-teman bisa scan QR code di depan ini. Nah, nanti akan dihubungkan dengan Google Calendar teman-teman sekalian nih. Setelah terhubung, teman-teman akan mendapatkan reminder untuk kegiatan-kegiatan PD. Jadi nggak akan yang namanya kelewatan kegiatan PD. Mantap banget kan? Jadi yuk aku ajak teman-teman untuk scan QR code-nya. Oke, itu kayak sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jangan lupa. Tadi selanjutnya 19 Desember 2020. Next. Oke, nggak kalah serunya sama PD 1, kita juga ada komunitas sel nih. Komunitas sel ini sesuai dengan namanya sel. Sel itu kan bagian terkecil ya. Komunitas sel ini merupakan komunitas terkecil yang ada di PDK Binus. Di sini kita bisa sharing-sharing, terus ada praise and worship juga, saling menguatkan. Ada juga fellowship. Nah, kapan sih komsel ini diadakan? Jadi PDK Binus itu punya 3 komsel nih. Bedanya apa? Sama aja, isinya sama aja, cuma yang beda adalah jadwalnya nih. Jadi PDK Binus tuh perhatian, mengerti kita umatnya, karena umatnya kan punya jadwal yang beda-beda. Jadi dibuatkan nih 3 jadwal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kalian pasnya kapan. Jadi ada komsel Santa Teresia Avila minggu depan, hari Rabu pukul 6 sore. PIC-nya ada Yohanes Willy, lainnya ada di layar teman-teman. Kemudian di hari Sabtunya di minggu yang sama ada komsel Santo Stefanus pukul 3 sore. PIC-nya ada Daniela Stefani. Kemudian 2 minggu ke depan pada hari Rabu ada komsel Santa Teresia Lisut yang PIC-nya ada Cievania Joyce Lian pukul 6 sore juga. Nah, buat teman-teman yang rasa oh kayaknya ini waktunya cocok nih buat aku ikut komsel, boleh banget di PC PIC-nya ya. Buat kalian yang ngerasa aduh aku butuh penguatan, butuh tempat cerita, tapi aku tuh nggak bisa kalau cerita rame-rame, soalnya canggung. Komsel ini cocok banget buat kalian. Jadi jangan lupa ya ikut komsel. Oke, next. Oke, ada yang pertama kali join PD 1. Siapa nih yang ngaku-ngaku? Tadi sih aku dapat bisikan-bisikan ada nih. Yang pertama ada yang namanya Lani Vesta Angelia. Halo Kak Lani, aku bener nggak ya manggil Kak Lani? Halo. Halo, halo, boleh di mute? Di mute, di unmute. Boleh Kak Lani, boleh di unmute? Halo Cici. Aku kenalan boleh nggak, Ci? Halo Cilani. Halo Cilani. Mic-nya nggak bisa nyala. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita komunikasi lewat chat ya. Kalau boleh tahu Cilani ini binusian atau bukan? Kalau binusian jurusan apa? Binusian berapa? Kalau bukan asalnya dari mana? Dan bisa tahu kakak binus dari mana? Boleh. Sambil nunggu Cilani ngetik, kita cari-cari dulu. Ada lagi nggak ya yang baru? Ada yang ngerasa wajah lama tapi ngerasanya pengen baru? Ya. Ada lagi nggak ya? Cuma Cilani doang ya? Ya tunggu nih Cilani. Ya siapa tahu kan ada yang mau kenal lebih dalam dengan Cilani gitu kan, jadi tahu nih ya. Lihat ada apa lagi yang baru? Jadi yang baru guys, cuma lagi udah keluar. Tadi yang apa Kak? Aduh, ya aku ulang ya Kak. Binusian berapa?
kalau kakak binusian berapa, kemudian jurusan apa, kemudian kalau kakak bukan binusian, ya, apakah suara aku? Oh, Cilan ini dari umum, guys. Kakak atau PD kakak binus dari mana, Kak? Instagram, oke. Hits ya PD kakak binus Instagram, oke deh. Semoga betah ya, Kak. Inilah PD kakak binus. Terima kasih sudah datang. Nah, karena Kak Lani sudah datang di PD kakak binus ini, kita punya sesuatu nih untuk Kakak. Jadi kita mau nyanyiin untuk Kakak lagu untuk teman-teman yang baru hadir, yaitu teman baru yang akan dipimpin oleh Coach CS. Silakan, Kok. Selamat datang teman baruku, kami mengasihimu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita bersaudara, bersama dalam kasih-Nya. Kita bersaudara, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita bersaudara, kita bersaudara. Yeay. Nah, kurang lengkap nih kalau kita nggak ucapin salam terhormat untuk Kak Lani nih. Karena kan lagi musim dingin ya kan. Dingin-dingin jadi butuh yang hangat-hangat, yaitu salam terhangat nih untuk Kak Lani. Yuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hai, selamat datang. Kami mengasihimu. See you di PD selanjutnya ya, Cilani. Oke, karena udah nggak ada lagi. Next. Nah, siapa nih yang ulang tahun hari ini? Ya, yang aku ada yang ulang tahun hari ini, minggu ini ya. 2 minggu ini ada yang ulang tahunnya nih. Kalian tahu gak sih, guys? Tadi sih sempat awal-awal tuh udah ada ini. posternya. Tuh, yang salah satu anggotanya udah itu ya. Jadi ada yang spesial nih. Hari ini adalah ulang tahun. Bukan hari ini. Bulan ini ya, Gina ya. Ulang tahun dari Hari ini. Bener-bener hari ini. Oh, hari ini juga. Hari ini. Ya, oke, hari ini pas berarti ya. PD kakak binus. Yeay. Wah, buat teman-teman, boleh sekarang siapin link virtualnya. Dan kalau boleh, saya minta tolong untuk Tante Lilik untuk mendoakan PD kakak binus. Boleh, Tante? Boleh. Oke. Teman-teman, nggak ada lagi ya selain PD kakak binus yang ulang tahun? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kapan ulang tahunnya? Hari ini, Tante. Hari ini, Tante. Selamat ya. Keberapa nih? 27 ya, Ci? Iya nggak, teman-teman? Nah, Iya, ke 27. Oh, Baik, udah oke. cukup ya umurnya ya. Apa nih, Tan? Baiklah, Tante. Yang lain nggak ada yang ulang tahun? Iya, nggak ada lagi nih, Tante. Oke. Mari saat ini kita kembali tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kemurahan dan kebaikan. Hari-hari kami Tuhan lingkupi dengan kebaikan dan kemurahan-Mu. Hari-hari kami Tuhan pelihara dengan penuh sukacita. Terlebih Tuhan, kami boleh merasakan setiap mujizat-Mu di dalam hidup kami sampai hari ini. Dan hari ini kami kembali juga boleh melihat mujizat-Mu Tuhan, karena Engkau juga boleh tambahkan 1 tahun di dalam persekutuan doa OMK Binus ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus memelihara persekutuan doa Binus ini Tuhan. Untuk semua timnya yang ada, koordinator, wakil koordinator, dan semua tim yang ada di dalamnya. Tuhan boleh terus berikan kesatuan hati agar mereka terus boleh satu untuk memuliakan Engkau, memperluas kerajaan-Mu lewat persekutuan doa ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus menambah-nambahkan di dalam kehidupan mereka hikmat yang daripada-Mu.
Kami menyerahkan sungguh semua juga untuk pendamping yang ada di persekutuan doa BINUS ini. Kiranya Tuhan juga boleh limpahkan berkat dalam kehidupannya. Biarlah lewat persekutuan doa BINUS ini semakin banyak anak muda yang terjaring untuk mengenal Engkau, mengalami kasih yang daripadamu. Dan lewat kehidupan mereka juga Tuhan, semua tim yang ada dan semua umat yang dengan setia berkumpul bersama mengikuti persekutuan doa ini, baik melalui Zoom Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menjadikan mereka berkat bagi banyak orang. Engkau menjadikan mereka terang dimanapun mereka berada. Sekali lagi kami menyerahkan persekutuan ini agar semakin hari kemuliaan-Mu semakin dinyatakan Tuhan. Dan terus Tuhan kirimkan orang-orang yang untuk boleh rindu bersama-sama bersekutu di dalam Engkau Tuhan bersama di persekutuan doa ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan persekutuan doa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau terus melimpahkan sukacita-Mu dalam semua tim yang ada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Tante Lilik atas doanya. Nah, Kak Abdul, kalau kita nyanyi Happy Birthday, jadi yuk kita nyanyi Happy Birthday yang akan dipimpin oleh Coach CS. Tapi sebelum itu, yuk sekarang siapkan dulu lilin virtualnya. Abis nanti nyanyi Happy Birthday, aku hitung 1, 2, 3, terus kita tiup bareng-bareng ya guys. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama nyanyiin dulu ya untuk PDKK BINUS. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, PD BINUS. Yeay, oke. Udah siap nih ya, lilin-lilinnya udah siap belum nih? Udah, aku hitung ya, 1, 2, 3. Habis dipilihin kita happy birthday PDKK BINUS gitu ya. 3, 2, 1. Ya, Happy birthday PDKK BINUS. Birthday, yeay. Walaupun jarak kita jauh-jauh ya nggak apa-apa, yang penting kita mesti bisa merayakan bersama ya guys. Tetap bersyukur guys. Oke, next. Oke, buat teman-teman sekalian yang punya wujud doa dan rindu untuk didoakan, teman-teman sekalian boleh mengirimkannya lewat email ke pondokdoa.pdbinus@gmail.com. Tenang-tenang aja, rahasia pasti terjamin. Oke, ya. Next. Kosong ya? Apa di aku doang atau gimana nih? Oke, kita udah sampai di akhir pengumuman nih. Jadi buat teman-teman yang mau tahu informasi lebih menarik lagi, lebih lanjut lagi tentang PDKK BINUS, bisa banget follow Instagram PDKK BINUS di @pdkkbinus. Nah, teman-teman bisa tanya-tanya juga mau di DM, atau kalau teman-teman punya pertanyaan lebih mendalam, boleh kontak Ciregina, nomornya sudah tertera. Ingat ya, chatnya pertanyaan tentang PDKK, bukan tentang Ciregina, karena Ciregina udah ada yang punya. Nah, itu dia teman-teman pengumuman untuk hari ini. Terima kasih sudah mewarnai PDKK hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang di Zoom, yang di YouTube juga. Wah, luar biasa kalian sudah ikut PDKK ya. Diawali dengan pantun, diakhiri dengan pantun juga dong. Oke. Asik. Jalan-jalan di pinggir lautan. Cakep. Jangan lupa pakai pakaian sopan. Hihi. Jaga hati, jaga kesehatan. Sampai jumpa 2 minggu ke depan.